Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Ketemu lagi dengan saya, Kang Maman, di Notulen Kang Maman. Saya masih ingin bicara tentang barang bekas, jual beli barang bekas, barang antik yang menarik, dan narasumber saya tetap dengan Mbak Susi Rizky. Sebenarnya ada nggak sih harga patokan untuk barang bekas dan barang antik itu, Mbak? Kalau saya sih anggapnya barang bekas semua ya Mas, karena nggak terlalu sering juga dapat yang antik kan, kalau kebetulan rezeki aja gitu. Yang diterima oleh Mbak Susi barang bekas itu apa aja sih, Mbak? Pokoknya alat rumah tangga. Alat rumah tangga. Buffet, lemari, gitu, kayak gitu-gitulah. Kalau orang kan suka nawarin keris apa segala, saya nggak ambil, nggak ngerti juga gitu. Tapi tiba-tiba pernah ada mando segala itu? Karena ini biasanya kalau orang pindahan, mereka nggak mau bawa barang kan. Jadi pokoknya semuanya dia jual aja semua satu paket, semua harganya dijual. segini. Iya, semua dijual. Nanti yang pecah-pecahin harga Mbak Susi itu ya? Iya, gitu. Tetap saya hargain. Saya bilang, Bu, yang mebel sekian, yang pernak-pernik sekian, gitu. Dan selalu aja ya ada pasarnya ya? Ada, karena kalau khusus barang kecil biasanya saya pisahin ya Mas ya. Saya jual lagi ke pedagang-pedagang kecil juga yang dari rumah ke rumah, yang punya lapak-lapak kecil, supaya mereka juga ada penghasilan lah. Toh kalau di toko saya juga cuma jadi kadang-kadang orang minta bonus lah apa gitu ya, daripada dikasih ke mereka kan bagi rezeki ke yang lain. Atau saya jual juga walaupun aku agak bagus, tapi ya udahlah kita bagi-bagi. Itu ada orang yang datang jual bawa barang, ada juga yang gue tutup nih galeri, gue mau lepas semua, ada yang kayak gitu juga ya? Iya, kebanyakan sih karena kita udah dagang lama ya Mas, jadi orang taunya dari mulut ke mulut. Jadi mereka telepon hanya by WA, kecuali kalau memang waktu itu ada satu galeri, jadi saya lihatlah ke gudangnya, galeri di Kemang tutup, pemiliknya orang Belanda, jadi balik lagi ke Belanda. Saya ambil semua itu barangnya. Jadi bukan cuma mebel, tapi ada batu kuno, untuk patung tapi kuno gitu. Terus alat-alat senjata tajam zaman pokoknya dulu, semua dikumpulin. patung-patung gitu. Banyak. Itu ada juga nggak yang belinya lemari, ternyata sampai ke rumah begitu dibuka ada isian juga yang bisa dijual juga ya? Enggak sih Mas, biasanya kita kalau ambil dipreteli semua dulu ya? Enggak, jadi sebelum kita bawa barang kita buka-bukain dulu, takutnya pemilik ada lupa kan. Gitu. Kecuali dia kasih lain soal gitu ya. Ini ada ketinggalan, ya ada juga yang begitu ada. Dan pengalaman ada isian itu nggak 1-2 kali kan ya? Sering. Gue jadi semangat bikin tur ke rumah Susi untuk melihat barang-barang isian tersebut. Yang lucu lagi sebenarnya ada juga Mas. Jadi waktu itu saya kan kalau ada orang belanja ke toko saya nggak ngikutin, supaya mereka bebas lah lihat-lihat gitu. Jadi saya duduk di depan, saya bilang, Ibu silakan lihat, kalau ada mau ditanya panggil aja gitu. Masuklah dia ke dalam nih. Sampai di belakang, tiba-tiba dia lari. Saya ikut lari, saya pikir ada gempa kan. Sampai depan kok orang diem aja. Ibu ada apa? Iya itu di belakang kayak ada manggil-manggil saya katanya gitu. Gak ada orang Bu, cuma saya aja. Itu dari lemari itu loh katanya, emang ada lemari kuno satu. Saya bilang, Ibu saya itu lemari udah ada sebulan kali nggak pernah ada apa-apa. Ya udah Ibu masuk lagi aja. Ya udah nggak mau lah Mas. Itu yang lucu juga, itu saya inget terus, itu lucu. Nggak jadi beli ya? Nggak jadi beli lah, orang-orang dia lihat lagi nggak mau. Tapi kalau yang ingin punya pengalaman boleh tuh, atau ada yang mau menginap ke tempatnya Susi malam-malam. Itu jadi tempat tinggalnya Susi juga kan ya? Iya. Di bawah jualan, di atas Susi. Saya tinggal di situ. Nah waktu di atas itu nggak pernah kalau malam, misalnya tiba-tiba wayang-wayang itu main sendiri. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Kalau saya nggak pernah lihat, nggak pernah dengar orang cerita begini gitu, nggak pernah tuh. Tapi suami, anak Nggak pernah juga. nggak pernah lihat. Yang jual malah aman-aman aja. Iya. Yang datang yang lihat. Iya. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Iya. Lah itu kan yang datang kan siang, itu orang yang lihat. Rata-rata ya? Iya. Atau yang jual deh, yang jual suka cerita nih barang ada Tapi isinya. Susi nggak pernah bersiasat gini. Ini ada isinya loh, makanya mahal. Enggak, saya nggak mau dagang begitu Mas. Seperti orang juga kadang datang ke toko, Mbak buat pelaris bawa ini pegangin tanah kuburan. Saya nggak mau. Jadi apa Tuhan kasih, udahlah itu rezekinya gitu kan. Nggak menjual hal seperti kalau itu. Ya barang kosong ya saya ceritain kosong. Saya ceritain ada isinya itu supaya kalau dia takut jangan gitu loh.
bukan untuk naikin harga, tapi justru jangan sampai dia beli. Kalau gitu. dia Kalau memang takut, kalau ada isinya. Itu. Jadi nggak ada pengaruh di soal harga yang ditawarkan. Wah, harga di saya mah murah-murah deh, itu toko barang lemari yang mahal itu yang ada Ratu Kencoronya. Itu waktu itu saya jual paling mahal itu Mas, barang pernah saya jual 25 juta. Padahal kalau di toko barang antik mungkin harganya 3 kali lipat. Jadi yang penting buat saya untung tipis, tapi udahlah cepet, wong kita juga nggak punya modal kan Mas, kecuali modal gede, tempat gede, kita boleh tahan-tahan harga gitu. Ini bukan ucapan pedagang loh, saya juga ngerasain ketika anak saya nikah, kursi pelaminannya itu kursi kuno, bukan pemberian, pinjam ke Susi ke tokonya, tapi akhirnya saya beli 1 set 4 dan buat saya itu gile, harganya murah banget karena begitu saya datang ke satu tempat di Jakarta Selatan, baru sekarang gue bocorin ke Susi, itu harganya 1/4 dari harga yang ditawarkan di Jakarta Selatan dan saya dapatkan di tempatnya Susi dan diantar ke rumah pulang. Jadi itu yang saya bilang, kalau kita bicara tentang barang bekas bukan persoalan harga kadang-kadang ya, persoalan jodoh-jodohan ya. Betul. Dan persoalan kita sudah saling kenal satu sama lain dan lain sebagainya. Soal storytellingnya, soal dongengnya, soal ceritanya, believe it or not, dikembalikan kepada Anda. Anda percaya atau tidak. Kalau saya percaya energi ada, saya percaya ada energi. Dan energi itu adalah apa? Cuan. Tergantung harganya. Dan kadang-kadang orang bicara tentang energi juga kemudian dikaitkan dengan harga. Yang hebat dari Susi, gue nggak mau jual soal begituan. Enggak. Gue cuma percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah. Tidak dengan harus menjual hal-hal yang seperti itu. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang kita di Notulen Kang Maman.